Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah. Pak Ustadz. Apa? Jawabnya apa, Us? Nah, jawabnya apa, Us? Perhatikan. Kalau Ustadz bilang, ini Ustadz mendoakan kalian ya. Kalau Ustadz bilang anak solih solihah, hati, tunjuk ke hati. Hati bersih, otak kan di sini. Otak cerdas dan ceria. Ya, yuk biar semangat. Karena yang biasanya lemes sok. Oke, anak solih solihah, hati bersih, otak cerdas dan ceria. Nah, kemarin Ustadz mendengar ada yang menyanyi. Ini namanya jari tengah. Gitu ya. Kemarin jari manis, jari jempol. Oke, sekarang kita jari tengah. Nih. Namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Inilah jari tengah. Kalau belajar tidak boleh lengah. Harus semangat. Ya. Harus semangat ya, Nak ya. Nggak boleh lengah. Fokus. Kita tidak ada 1 jam, setengah jam, insya Allah selesai. Asal semuanya memperhatikan. Jangan sampai ini jarinya jari manis nanti. Kalau jari manis gimana? Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Inilah jari manis. Kalau belajar tidak boleh menangis. Kelas 4 nangis, enggak dong. Kelas 4 udah mandiri. Baik untuk anak-anakku, kita mulai ya pembelajaran sendiri. Hari ini kita akan belajar Al-Islam. Marilah pembelajaran pagi ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Baik untuk anak-anak semuanya, silakan bisa dibuka buku BD Ismuba. Udah. Berapa? Udah. Kalian buka bab baru pembelajaran pertama. Halaman 33. Halaman 33. Oke, sambil kalian melihat BBD, sambil Ustadz akan meng-share untuk materi PowerPoint ya, Nak ya. Nah, oke, ini ya pembelajaran Al-Islam. Ada baik. Angkat penggorengan. Nah, judul kita pada kesempatan pagi ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab, ya ingat kitab, bukan malaikat, bukan rasul, ya, melainkan iman kepada kitab. Nah, sebelumnya Ustadz ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini.
Setelah pembelajaran ini nanti apa yang bisa saya dapatkan? Apa yang harus saya ketahui? Satu, anak-anakku semuanya nanti diharapkan dapat menyebutkan kitab-kitab yang bersumber dari wahyu Allah. Nah, jadi anak-anakku nanti harus tahu kitab-kitab yang berasal dari Allah itu kitab apa saja. Karena nanti sebenarnya jumlah kitab itu kan banyak kalau kalian belajar di pelajaran umum. Tapi ingat, hanya ada beberapa kitab yang bersumber dari Allah. Kemudian yang kedua, anak-anak semuanya nanti dapat menyebutkan nama. Ustadznya ke mute. 2, 3 terpilih. Ini bukan terlempar, ini ke mute. Enggak, ku ganteng. Terus, Miki. Miki. Miki was. Usia terlempar sama Miki. Enggak ya, kayaknya enggak kelempar. Iya, ke mute aja tuh. PP-nya Ervin. Woi, mesti ini gara-gara Miki. Ya, ini mesti gara-gara Mikey. Lari ada wibu. Lari ada K-pop. Aku wibu. Lari ada K-pop. Aku gak wibu, gak K-pop. Mbak Allah tapi. Lari ada K-pop. Lari ada K-pop. Lari ada Korea Abu. Lari ada plastik. Bawang versus plastik. Oke. Baik, Ustadz Anto ulangi. Oke. Perhatikan semuanya, fokus di layar kalian. Fokus di layar kalian. Oke ya, Ustadz Anto ulangi untuk materi kita pada kesempatan kali ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ingat, iman kepada kitab Allah, bukan yang lainnya. Kemudian, Ustadz ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Jadi setelah pembelajaran ini nanti, kalian dapat menyebutkan kitab suci yang bersumber dari Allah. Ya, ingat, kitab suci yang bersumber dari Allah. Karena ada beberapa kitab itu hasil karya manusia, bukan dari Allah. Kemudian yang kedua, anak-anakku semuanya nanti dapat menyebutkan nabi penerima kitab suci. Nah, nabi-nabi yang mendapatkan, yang menerima kitab suci dari Allah itu nabi siapa saja? Anak-anak harus hafal. Dan yang ketiga, yang terakhir, anak-anak semuanya nanti dapat menunjukkan contoh perilaku beriman kepada kitab suci. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, ini untuk mengawalinya, ya di sini ada pengertian, ada beberapa pengertian. Oke, Ustadz bacakan saja ya. Oke, perhatikan. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ada di halaman 33. Anak-anakku semua sering mendengar istilah iman, ya. Tapi anak-anakku semuanya sudah paham belum apa arti iman? Iman ya yang biasa kalian dengarkan itu artinya adalah percaya, atau dalam bahasa lain itu keyakinan atau meyakini, yaitu iman. Ya. Kemudian yang kedua,
Judulnya adalah iman kepada kitab. Apa itu pengertian kitab? Kitab berasal dari kata kataba. Kataba itu menulis. Nah, lantas kitab Allah, apa kitab Allah itu? Apa pengertian kitab Allah? Nah, kitab Allah itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya yang berisi wahyu. Makanya tidak heran bahwa kitab-kitab itu ya berbentuk tulisan. Contoh Al-Quran. Al-Quran ini sekarang dalam bentuk tulisan. Ya, sudah ditulis. Ya, ini adalah Al-Quran. Lah, kitab suci itu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sekali lagi berisikan wahyu. Wahyu itu sesuatu yang datangnya dari Allah. Lantas kitab-kitab apa saja sih yang datangnya dari Allah? Nanti akan kita pelajari. Yang terakhir, iman kepada kitab Allah itu apa, Us? Nah, iman kepada kitab Allah adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada nabi dan rasul yang berisi. Nah, kalau kalian benar-benar mengimani kitab-kitab Allah, ya, maka kalian harus meyakininya dengan sepenuh hati. Tidak boleh ragu. Jangan hanya mengatakan, kan kitabnya Allah cuma Al-Quran. Siapa bilang? Nah, nanti tidak hanya Al-Quran. Ya, oke. Langsung ya nak ya, kita akan mulai ke apa saja sih, ya? Atau kitab apa saja sih? Kitab apa saja yang berasal dari wahyu Allah? Kemudian nabi siapa saja yang menerima kitab suci dari Allah? Oke, yang pertama, nah ini Nabi Musa alaihi salam. Nah, kalian mungkin sudah sering mendengar nama Nabi Musa alaihissalam. Tapi di sini Ustaz Anto tidak akan bercerita tentang bagaimana Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun. Ya, Ustaz tidak akan bercerita tentang itu. Tetapi Ustaz akan bercerita tentang Nabi Musa yang diberikan wahyu. Ada di buku BBD kalian, halaman 33 dan 34. Oke. Ada yang bisa menjawab Nabi Musa itu mendapatkan kitab suci apa? Taurat. Pinter sekali. Taurat. Ya. Ingat, Taurat. Kitab suci Taurat. Itu yang menerima Nabi Musa alaihissalam. Taurat itu adalah kitab yang bersumber dari Allah. Taurat. Di mana Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat? Di mana? Bukit Tursina. Iya, di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina ya nak ya. Nah, di Bukit Tursina inilah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu, yaitu kitab suci Taurat. Sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat ini, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan atau melaksanakan ibadah Puasa 40 hari. Iya, 40 hari. Benar sekali. Jadi sebelum Musa menerima kitab suci Taurat, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berpuasa selama 40 hari. Setelah itu baru Nabi Musa, ya itu di Bukit Tursina, dia mendapatkan wahyu yang berupa kitab suci Taurat. Wah, Nah, Nabi Musa kemudian hebat banget, gak makan Nabi Musa 40 alaihissalam hari. itu ketika mendapatkan Taurat itu diminta untuk menyampaikan Taurat itu ke siapa? Ada yang tahu?
Israel. Iya, pinter Bani sekali. Israel. Kepada Bani Israel. Israel. Apa bedanya Kemudian- Israel sama Bani Israel? Kemudian isi kitab suci Taurat itu apa, Us? Nah ini tentang keesaan. Keesaan siapa? Keesaan Allah. Keesaan Janjinya Keesaan Allah. dan ancaman Hukum Allah. Allah dan ancaman dari Allah. Nanti hampir sama dengan Al-Qur'an ya. Jadi isi kitab suci Taurat itu seperti itu ya Nak ya, secara garis besar. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Nah ini, sebelum yang kedua di sini ada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44 yang menerangkan bahwa ya Taurat itu adalah wahyu dari Allah dan itu diperuntukkan untuk Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan Al-Maidah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna Taurata fiha hudau wa nur. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Nah, Taurat ini ternyata yang menurunkan adalah Allah. Ini kitab suci dari Allah. Yang pertama Taurat. Yang menerima adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian masuk yang kedua. Nah, di sini ada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu mendapatkan kitab suci apa? Zabur. Ya, kitab suci namanya Zabur. Nama lainnya Zabur apa, Nak? Mazmur. Iya, Mazmur. Jadi nanti kalau ada soal, nama lain dari Zabur adalah jawab aja Mazmur. Nah, ternyata Nak, Nabi Daud alaihissalam ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini, suara. Maksudnya gimana, Us? Nah, Nabi Daud alaihissalam ini ternyata nabi yang memiliki suara yang merdu. Jadi suaranya Nabi Daud itu merdu. Karena memang Nabi Daud setiap waktu ya itu selalu apa nah kalau bahasa Al-Qur'an mungkin membaca itu ya. Membaca kitab suci Zabur. Ya. Kalau Al-Qur'an misalnya dengan irama nahwa, itu kan nanti sudah diimbangi dengan suara yang merdu, nanti akan terdengar indah ya bacaan Al-Qur'annya ya. Nah ini Nabi Daud juga begitu, ketika menyanyikan, ketika membacakan ya Zabur ya, itu karena suaranya Nabi Daud alaihissalam itu merdu hingga apa? Hingga benda-benda yang ada di sekitarnya itu ikut mungkin bahasanya kalau sekarang ikut tunduk, ikut memperhatikan, ikut mendengarkan. Entah itu gunung, entah itu misalnya tumbuhan, entah itu misalnya hewan dan lain sebagainya. Ya. Memang tanah bisa mendengarkan. Nah, itu dia. Adik-adik harus tahu, benda-benda mati yang ada di sekitar kita itu mereka semuanya bertasbih loh. Emang benda mati bisa berbicara, Us? Jangan berpikirnya seperti itu. Nanti laptop itu bertasbih dong. Iya, bertasbih, memahasucikan Allah. Jadi seperti gunung, kemudian pepohonan. Ya, ketika dibacakan Zabur oleh Nabi Daud, itu mereka semuanya ikut bertasbih. Mereka semuanya tuh ikut memahasucikan Allah. Tapi jangan ada pertanyaan, Us, memang gunung bisa mendengar, memang gunung bisa berbicara, jangan seperti itu ya Nak ya. Karena dalam Al-Qur'an juga ada Nak, ya bahwa makhluk yang ada di bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, cuman kalian nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar,
bagaimana bertasbihnya misalnya gunung, juga. bagaimana misalnya bertasbihnya misalnya Berarti bumi pohon dan juga lain sebagainya. bertasbih. Nggak akan bisa. Nah, Allah kemudian Ta'ala bertasbih. apa isi garis besar kitab suci Zabur? Awas kamu. Zabur berisi tentang doa-doa, tentang zikir untuk mengingat Allah, berisi tentang pengajaran, ya, pembelajaran, pengajaran yang baik, ya, serta hikmah. Nah, Nabi Daud alaihissalam. Kita masuk ke Al-Quran yang menerangkan tentang kitab suci Zabur. Ada di Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ataina Dawuda zabura. Nah, kami Allah telah memberikan Zabur. Zabur, kitab suci Zabur, kitab suci Mazmur, kitab suci dari Allah diberikan kepada siapa? Nabi Daud Nabi Daud. Ayo. Daud alaihissalam. Zabur, Mazmur kepada Nabi Daud. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga ada Nabi siapa ini? Tasbih. Ada Nabi siapa? Ada Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa itu menerima kitab suci apa? Jawabannya adalah Injil. Ini kalian pasti mendengar ya. Injil yang sekarang disalahartikan dan disalahartikan oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Nasoro, orang-orang yang tergabung ke dalam Kristen dan Katolik. Disalahartikan apa? Nah, jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen maupun orang-orang Katolik itu kan mereka memiliki kitab suci yang mereka miliki itu yang biasa kita kenal adalah Injil. Benar kan? Injil kan? Nah, perlu anak-anak semua tahu bahwa ternyata Injil itu kitab suci yang bersumber dari Allah. Kenapa orang-orang Kristen, orang-orang Katolik kok dia tidak mau menyembah Allah? Dia malah menyembah yang lainnya, Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ya, ada Tuhan Anak, keras ya, ada Tuhan kedengeran. Bunda Maryam. Ya, jadi mereka itu malah menjadikan Yesus ya itu sebagai Tuhannya. Tuhannya itu bukan satu-satunya Allah. Kenapa? Lah itu tadi karena Injil itu sudah disalahgunakan. Injil sudah disalahartikan. Injil itu sudah diselewengkan. Jadi kalau Injil yang dahulu yang diterima Nabi Isa ya, itu hanya menerangkan satu-satunya Tuhan ya Allah. Bahkan disebutkan nanti akan ada nabi ya, nabi di akhir zaman, nabi penutup para nabi, nabi yang membawa risalah yang sempurna yaitu Ahmad atau Muhammad. Tetapi ternyata apa? Orang-orang terdahulu itu menyelewengkan Injil. Makanya kalau adik-adik semuanya nanti mendengar ada Injil Perjanjian Lama, ada Injil Perjanjian Baru. Jadi anak-anakku semuanya, ternyata Injil itu ya, ada campur tangan manusia. Nah, jadi ada campur tangan manusia mengurangi dan menambah ayat di dalam Injil. Ya, itu Injil yang sekarang. Ya, makanya Injil yang sekarang itu sudah tidak murni lagi. Ya, makanya mereka orang-orang yang menjadikan Injil sebagai kitab sucinya, sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan sesat.
Karena dia tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dia tidak menjadikan Muhammad itu sebagai nabi dan rasul terakhir yang membawa risalah yang sempurna. Nah, kemudian apa isi kitab suci Injil? Injil itu berisi petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan petunjuk bagi manusia serta pengajaran. Ingat ya nak ya, yang Ustadz sebutkan ini adalah Injil terdahulu. Injil yang benar-benar murni wahyu dari Allah, bukan Injil yang sekarang. Sekali lagi, Injil yang sekarang sudah ada campur tangan dari manusia. Sudah tidak murni lagi. Oke, itu Nabi Isa. Kemudian yang terakhir. Sebelum ke yang terakhir, ini ada ayat surat Al-Hadid ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ananda Akrom bisa dibacakan, Nak? Silakan Ananda Akrom. Bisa dibacakan ayat Al-Qur'an. Ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Baik, terima kasih Ananda Akrom. Kemudian kami iringi di belakang mereka ya. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam yang kami berikan kepadanya, kepada Nabi Isa tadi, Injil. Ya, ini ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir. Nah ini, yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah anak-anakku semuanya sudah tahu. Nabi Muhammad mendapatkan kitab suci Al-Qur'an. Surat yang pertama kali turun adalah surat apa, Nak? Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu surat Al-Alaq? Di Gua Hira. Ya. Gua Hira, bukan Gua Hira, Gua Hira. Anak-anak sudah tahu belum ceritanya Nabi Muhammad mendapatkan kitab suci, mendapatkan wahyu Quran surat Al-Alaq? Sudah dengar belum? Sudah tahu belum ceritanya? Anak-anakku mau diceritakan? Aku belum pernah. Sedikit saja ya. Aku belum pernah. Nah, Ustadz ceritakan sebentar. Dulu ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul itu, Nabi Muhammad itu hidup dalam apa? Nah, Nabi Muhammad itu hidup dalam keadaan ya di sekitarnya masyarakatnya itu jahiliyah. Jahiliyah itu apa, Us? Jahiliyah itu zaman kebodohan dalam hal hukum. Mereka tidak mengerti hukum sehingga yang namanya membunuh anak perempuan itu biasa. Minum minuman keras itu biasa. Berjudi itu biasa. Mencuri itu biasa. Itu zaman dulu. Mereka tidak mengerti hukum. Nah, akhirnya keadaan itu membuat Nabi Muhammad uzlah menyendiri di suatu tempat yang bernama Gua Hira. Di Gua Hira itulah Nabi Muhammad berjumpa dengan suara apa? Malaikat.
Suara apa? Pocong. Kambing. Kalau kambing itu gini loh. Kuntilanak. Muhammad sedang bersila di Gua Hiro, kemudian datang mbek. Nah itu baru kambing. Kambing. Nah itu kambing. Kuntilanak. Nah ini suaranya yang datang menghampiri Muhammad ketika Muhammad berada di Gua Hiro. Ingat, anak-anak bayangkan Muhammad masuk Gua Hiro sendirian. Kalau di dalam gua itu tidak ada penerangan, berarti gelap. Kelihatannya Malaikat Jibril. yang Suaranya tampak di serem. gua itu hanya yang warna putih. Contoh, Mas Yafi membuka mulutnya di Gua Hiro, nanti akan kelihatan giginya. Nah ini yang datang kepada Muhammad itu juga warnanya sama dengan giginya Yafi, berwarna putih-putih. Suaranya suara apa itu? Serem suaranya. Anak. Pocong. Pocong. Pocong ya bukan. Berarti suaranya Bolong. berarti suaranya yang nggak tahu ya. Suaranya bagaimana? Sendiri. Malaikatnya kok kayak gitu. Coba bayangkan. Misalnya. Coba misalnya Yafi di dalam gua sendiri sedang bersila, ya. Kemudian datang putih-putih menghampiri Yafi. Kira-kira apa yang dilakukan Yafi? Suara apa itu? Kira-kira Malaikat. Yafi yang dilakukan apa? Tanya. Yang dilakukan apa ketika datang putih-putih kayak gitu di depannya Yafi? Lari. Kalau Fahri, Nggak peduli sama putih-putihnya. Udah jadi kucing. apa yang dilakukan Fahri? Cambuk pakai arit. Lari juga. Lari. Irvin. Kalau yang didatangi itu Irvin di dalam gua putih-putih. Apa yang dilakukan Irvin? Diem aja. Diam saja. Kalau Akrom, apa yang dilakukan Akrom? Kalau di gua sendirian datang putih-putih. Mau ngapain ya? Mau ngapain Akrom? Duduk. Terus tutup mata. Tutup mata. Tutup Kamu mata ya. dimakan dong. Kira-kira ada nggak ini yang kelas 4 atau 4C? Kira-kira ini ya, di gua sendiri gelap, datang putih-putih. Kira-kira ada nggak yang ngompol di tempat? Ada nggak? Yang ngompol di tempat? Ini namanya jari namanya jari jempol. Inilah jari jempol. Kita kelas 4 tidak boleh ngompol ya. Jangan ngompol. Ya. Pernah ngompol ya. Jangan-jangan gua sendiri datang Sambung konflik. lari sambil ngompol. Ini samping itu panjang loh. Aku langsung lari Inilah kenyataan yang dihadapi Nabi Muhammad dulu. Jadi ketika Muhammad di Gua Hiro datang putih-putih, suaranya gimana Us Anto suaranya juga nggak tahu ya. Mungkin suaranya bisa lebih baik suaranya. Bisa apa ya suaranya? Kuntilanak. Gitu ya, langsung datang di depannya Muhammad putih-putih. Warnanya Ingat, putih-putih itu siapa toh? Ada yang tahu? Putih-putih yang mendatangi Muhammad itu siapa? Malaikat siapa? Jibril. Iya. Dan semua Tapi kan kita nggak tahu warna malaikat Jibril. gimana. Ya, tugas malaikat Jibril itu kan menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad. Jadi tadi yang datang kepada Nabi Muhammad itu ternyata malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad,
Ketika itu Muhammad takut juga. Cuman takutnya nggak sampai lari, takutnya nggak sampai ngompol, takutnya nggak sampai tutup mata, takutnya nggak sampai teriak-teriak gitu ya. Nah, tiba-tiba malaikat Jibril tadi berkata, Iqra. Bacalah. Muhammad menjawab, mana biqorik. Saya nggak bisa membaca. Karena memang Muhammad itu umi. Muhammad itu buta huruf. Muhammad itu tidak bisa membaca. Muhammad buta ya. Kemudian ada pertanyaan, loh Us, Muhammad bisa melihat? Bisa. Us, berarti Muhammad itu nggak pinter. Siapa bilang tidak pinter? Ya, Muhammad itu cerdas. Loh cerdas kok nggak bisa membaca? Cerdas kok buta huruf? Iya, Muhammad memang buta huruf, tapi Muhammad cerdas. Buktinya di mana Muhammad cerdas? Ketika malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Kemudian Muhammad mana biqorik, saya tidak bisa membaca. Sampai terulang 3 kali, Iqra mana biqorik, Iqra mana biqorik. Saya tidak bisa membaca. Tetapi ketika itu malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, didengarkan Nabi Muhammad, diikuti oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung hafal. 5 ayat langsung hafal. Us, apakah ayat-ayat Al-Quran yang lainnya juga seperti itu? Iya. Dibacakan malaikat Jibril, Muhammad langsung hafal. Kalian kalau murojaah pagi dibacakan 3 ayat sama Ustadz Anto, habis dibacakan, anak-anakku semuanya hafal? Hafal? Anak-anakku semuanya, ketika dibacakan murojaah pagi bersama Ustadz Anto, setiap hari 3 ayat, setelah dibacakan Ustadz Anto langsung hafal tidak?